Nah, Mamat itu kan manusia biasa. Sama saja dengan Saifuddin Ibrahim, si Mamat itu. Kalau kita mau membandingkan sapi Udin Birahim, bandingkanlah oleh kita dengan domba, bandingkanlah oleh kita dengan kambing. Saya yakin kambing dan domba sekalipun tidak mau dibandingkan dengan sapi Udin Birahim. Karena apa? Lebih mulia domba, lebih mulia kambing daripada sapi Udin Birahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, di sini saya akan bereaction seorang oten yang sangat fenomenal dalam hujat menghujat agama Islam. Tidak lain dan tidak bukan, dialah Safiuddin Birahim. Yang mana di dalam video Safiuddin ini dia menghina dan menghujat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat, langsung saja kita lihat videonya. Yang jelas begini, Matius 15 ayat 8 sampai 9, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka ibadah mereka itu, percuma mereka beribadah karena ibadah buatan manusia. Nah, Mamat itu kan manusia biasa. Sama saja dengan Saifuddin Ibrahim, si Mamat itu. Bahkan lebih pintar saya daripada si Mamat. Karena saya pakai jas, dia mau pakai jubah gombal gambul, nggak pakai celana dalam. Jadi kalau mereka Arab itu kenapa kedodoran? Ya karena nggak pakai celana dalam, sehingga gombal gambulnya itu jadi gondal gandul. Di sini si Safiuddin mengatakan bahwa baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa. Tidak ada bedanya dengan dia, kata dia. Padahal yang kita ketahui dan kita yakini selama ini adalah sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa memang baginda Nabi adalah seorang manusia. Akan tetapi bukan manusia seperti kita, bukan manusia biasa. Seperti di dalam syairnya ulama dikatakan bahwa Muhammadun basyarun walaisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Baginda Nabi besar Muhammad itu memang manusia, akan tetapi bukan seperti kita manusia biasa. Nabi Muhammad ibarat permata, sedangkan kita manusia biasa ibarat batu biasa. Artinya di dalam perumpamaan ini pun sudah jauh antara batu permata dengan batu biasa. Dari harganya sudah beda, dari kualitasnya saja sudah beda. Yang dimaksud Nabi Muhammad adalah manusia, itu adalah sifat kemanusiaannya. Seperti halnya Nabi kita makan, kita juga makan. Nabi kita minum, kita juga minum. Kita menikah, Nabi kita juga menikah. Kita tidur, Nabi kita juga tidur. Akan tetapi para sahabat perlu kita garis bawahi bahwa makannya kita beda dengan makannya baginda Nabi. Minumnya kita beda pula dengan minumnya baginda Nabi. Tidurnya kita beda dengan tidur baginda Nabi. Itulah yang dimaksud baginda Nabi adalah manusia. Tidak sama seperti kita. Safiuddin Birahim ini mengatakan bahwa tidak ada bedanya antara Nabi kita dengan dirinya. Itu adalah penistaan yang sangat luar biasa para sahabat. Kalau saya boleh katakan, Safiuddin Birahim jangan pun dibandingkan dengan Nabi kita. Dibandingkan dengan anak TK pun tidak akan sama. Karena apa? Menurut saya pribadi, anak TK lebih pintar daripada Safiuddin Birahim ini. Kemudian dia berkata bahwa dirinya lebih pintar daripada Nabi kita dikarenakan dia memakai jas sementara Nabi kita memakai jubah. Bahkan dia berani mengatakan dengan kata-kata yang kasar Nabi kita itu tidak. Ya Allah, ya Karim, saya tidak sanggup untuk mengucapkannya para sahabat. Yang jelas begini aja. Kata-kata seperti itu tidak akan keluar dari orang kecuali orang itu tidak mempunyai otak, kecuali orang itu tidak mempunyai akal.
Jadi saya bisa simpulkan bahwa Sapi Udin Birahim berkata seperti itu menandakan bahwa Sapi Udin Birahim itu tidak mempunyai akal sama sekali, kosong kepalanya. Kenapa saya berkata seperti itu, para sahabat? Karena kalau misal Sapi Udin Birahim ini tolak ukurnya hanya sebatas ke situ, maka kita selaku umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengatakan pula kepada para oten-oten yang suka menghujat baginda Nabi, menghujat agama Islam, bahwa kalau memang tolak ukur seperti itu, maka kami katakan Tuhan yang kalian sembah, yaitu Yesus Kristus yang disalib, itu lebih hina daripada kami. Kami lebih mulia daripada Tuhan kalian yang kalian sembah. Karena apa? Kami memakai baju rapih. Kami memakai celana, memakai sarung. Tuhan kalian tidak memakai baju, tidak memakai celana, hanya sebatas memakai selembar kain saja. Coba bayangkan, kalau misalkan Tuhan yang kalian sembah itu benar seperti itu gambarannya, tidak bisa dibayangkan kalau Tuhan kalian itu harus dikerok karena masuk angin. Kalau tolak ukur Sapi Udin Birahim seperti itu, maka kami juga bisa berkata seperti itu. Makanya saya katakan bahwa ucapan atau logika seperti itu menandakan ucapan orang-orang atau logika orang-orang yang tidak mempunyai akal dan otak. Kemudian para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia mulia, adalah manusia yang paling mulia. Ciri dari kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dicatat oleh ulama kita, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di dalam nazamnya, di dalam syairnya, beliau berkata, lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada wa matasa aba aslang fi mada zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'amam min ru'yatun sabatat wala yura isru bauli minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat wala yara dhillahu fi syamsi dhu fatani kasfahu qad alata qauman idha jalasu indal wiladati sifyada bimuhtatami. Jadi di sini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya tidak pernah mengalami mimpi basah. Jadi jelas sekali beda dengan Sapi Udin Birahim yang setiap malam mimpi basah terus ya sahabat. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya juga tidak pernah menguap karena mengantuk atau capek. Beda dengan Sapi Udin Birahim yang tiap hari selalu menguap sampai-sampai bibirnya doer seperti itu. Selanjutnya, semua jenis hewan yang ada di bumi apabila didekati oleh baginda Nabi, hewan tersebut tidak akan menjamah atau lari dari Nabi. Mereka menjadi jinak seolah bertemu dengan pawangnya. Badan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat gagah dan rupawan tidak pernah sekalipun dihinggapi oleh lalat. Jadi beda sekali, jauh beda dengan Sapi Udin Birahim yang setiap hari dirumuni oleh lalat. Janganpun dia sudah mati, masih hidup juga dia itu diserbu oleh lalat. Mungkin karena dia sudah bau tanah. Selanjutnya, tak ada bedanya antara ketika di belakang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun di depannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila buang air kecil tidak ada bekasnya, langsung kering dan tidak berbekas sekalipun. Beda dengan Sapi Udin Birahim. Lagi-lagi Sapi Udin Birahim itu kalau dia buang air kecil langsung
satu ruangan kamar mandi itu dipenuhi dengan bau pesing. Karena apa? Air kencingnya sapi Udin Birahim itu sangatlah najis. Yang seterusnya, hati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tertidur sedetik pun. Tentunya untuk beribadah kepadanya Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun mata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengantuk. Bila berjalan di bawah terik matahari, maka bayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terlihat. Beda dengan sapi Udin Birahim. Kalau sapi Udin Birahim, itu hatinya bukan tidur lagi para sahabat, tapi hatinya sudah mati. Meskipun jasadnya dia masih hidup, tapi hatinya sudah mati. Nah, para sahabat, itulah sifatan-sifatan dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, junjunan kita, bahwa Nabi kita itu adalah rahmatan lil alamin. Nabi kita itu adalah sayyidul anbiya, Nabi kita itu adalah sayyidul makhluqat, Nabi kita itu adalah sayyidul mursalin. Jadi sudah sangat jelas. Jangan pun dibandingkan dengan para oten, dibandingkan dengan para nabi dan para rasul yang terdahulu pun, nabi kita tetap yang lebih mulia, tetap yang lebih unggul. Jangan tanggung bandingkan dengan seluruh makhluk Allah yang ada di bumi dan di langit, tetap nabi kita itu masih tetap unggul, nabi kita tetap masih yang paling mulia. Jadi jelas, sapi Udin Birahim ini berkata tidak memakai otak, berkata tidak menggunakan akal. Kalau kita mau membandingkan sapi Udin Birahim, bandingkanlah oleh kita dengan domba, bandingkanlah oleh kita dengan kambing. Saya yakin kambing dan domba sekalipun tidak mau dibandingkan dengan sapi Udin Birahim. Karena apa? Lebih mulia domba, lebih mulia kambing daripada sapi Udin Birahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.